Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, hari ini kembali lagi ke channel aku, Bu Mila. Di sini aku mau memberikan pembelajaran untuk anak-anak ibu semua dan untuk adik-adik di luar sana yang lagi semangat-semangatnya belajar, ya. Nah, di sini kita belajarnya santai aja, sambil bermain, sambil minum teh, cemil-cemilan, stik-stikan, boleh ya. Yang penting di sini kita relax dan enjoy. Oke? Nah, di sini kita akan belajar materi sekolah dasar kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, anak-anak ibu, kita hari ini akan belajar tentang perbedaan suhu dan panas. Nah, coba lihat di sini. Ada gambar air panas sama gambar air dingin. Kira-kira nih, apa yang membedakan kedua benda ini? Kira-kira apa? Nah, lanjut ya. Nah, masih semangat kan untuk belajar? Yuk, kita lanjut. Masih. Nah, perbedaan suhu dan panas. Nah, di sini indera praba, yaitu telapak tangan kita sendiri, itu tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Jadi maupun dia panas sama dingin itu tidak bisa menentukan derajatnya itu berapa maksudnya ya. Nah, tangan itu hanya dapat memperkirakan aja. Dia hanya memperkira-kira aja panas dan dinginnya suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajatnya, nilai panas dan dinginnya suatu benda. Nah, contohnya ketika kita pergi ke perkemahan, nah di daerah pegunungan, apa yang kita rasakan ketika malam hari? Nah, kita akan merasakan bahwa cuaca di sekitar itu sangat terasa dingin, sehingga kita butuh jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuh kita. Lain halnya kalau penduduknya daerah tempat itu, dia tinggal di daerah tempat dataran tinggi, seperti pegunungan, mereka itu tidak terlalu merasakan hawa dinginnya. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Nah, apa sih yang menyebabkan itu terjadi? Hal itu terjadi membuktikan bahwa indera praba itu ternyata tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda. Ya, karena setiap orang itu memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu benda digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Itu ya. Nah, sekarang panas dan suhu itu adalah dua hal yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena energi panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan contohnya apa? Contohnya ketika sebatang logam itu dipanaskan dengan api. Nah, batang logam tersebut mendapatkan energi panasnya dari api. Nah, energi panas membuat si batang logam tersebut menjadi panas. Nah, ketika batang logam tersebut panas, suhunya akan meningkat. Nah, ketika batang logamnya itu dingin, maka suhunya itu akan
menurun. Nah, suhu itu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi itu derajat panas suatu benda itu adalah suhu. Nah, suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu adalah derajat Celcius, ya. Indonesia itu menggunakan derajat suhunya adalah derajat Celcius. Alat ukur untuk mengukur suhu disebut termometer, sedangkan untuk mengukur panas disebut kalorimeter. Nah, itu materi yang perlu kita pahami, ya. Kemudian, nah dari materi di atas ada nih beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Berarti dari teks sebelumnya kita udah memahami bahwa panas itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dapat dilepaskan oleh suatu benda. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Nah, suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Oke. Kemudian soal yang ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Nah, saat kita berada, contohnya itu ketika kita berada di dekat api unggun, badan kita kan terasa panas atau hangat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Nah, panas dari api unggun ini menyebabkan suhu tubuh kita naik, ya. Itu perbedaan antara suhu dan panas dalam sebuah peristiwa. Nah, sekarang apa nih perbedaan dari panas dan suhu? Jangan kebalik lagi atau jangan disama-samakan lagi karena dua hal ini adalah benda yang berbeda. Panas itu adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran tadi ya. Kemudian panas itu dapat diukur menggunakan kilometer, sedangkan suhu itu dapat diukur dengan termometer ya. Kemudian, satuan panas itu biasanya disebut dengan kalori, sedangkan satuan suhu biasanya dengan derajat Celcius kalau di Indonesia ya. Tapi ada juga yang lainnya dikenal dengan Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian, panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Sedangkan suhu itu tidak dapat berpindah, namun bisa naik turun nilainya. Oke, itu adalah perbedaan antara panas dan suhu. Kemudian, apa sih kesimpulan-kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran di atas? Oh, ternyata suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Panas itu nama lainnya adalah kalor, yaitu energi yang bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Sedangkan suhu adalah satuan yang digunakan dalam menyatakan derajat atau tingkat panas suatu benda, ya. Kemudian, nah dari pembelajaran kedua juga terdapat kegiatan praktikum yang bisa kita coba sendiri di sekolah atau kelompok di rumah ya. Adapun percobaannya itu tentang percobaan sederhana tentang termometer. Nah, sebelum kita masuk ke percobaannya, kita harus tahu dulu sejarah dari termometer itu sendiri.
Ya, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592. Belum hidup kita ya. Oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan panas. Sedangkan pada tahun 1714 juga kita belum hidup, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Air raksa itu air keras ya. Kemudian 30 tahun berikutnya, sekitar 30 tahun berikutnya, tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang digunakan skala ukurannya itu adalah 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celcius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Oke, nah pada awalnya termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, kita mari melakukan percobaan sederhana secara berkelompok. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. Bisa kalian lakukan di rumah, bisa di sekolah, dan bisa bergabung sama teman kelompok kalian untuk mengetahui prinsip kerja dari termometer. Ya, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum atau percobaan sederhana ini adalah air pewarna makanan agar memudahkan, kemudian botol kecil atau botol aqua, kemudian sedotan bening untuk kita letakkan di dalam botolnya nanti, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat untuk mengedapkan agar udara tidak masuk, dan kain yang hangat. Itu alat dan bahan yang kita butuhkan ketika mau melakukan percobaan sederhana. Nah, dalam kelompok kita, langkah-langkah percobaan yang harus kita pahami, yang pertama adalah kita memasukkan air yang sudah kita beri pewarna ke dalam botol bening yang kita sudah siapkan. Nah, di botol bening ini kita tentukan ukurannya sekitar setengah dari botolnya ya. Setelah itu kita beri tanda batas air yang kita masukkan. Ya, kita tandai dengan spidol atau bolpen yang terang agar batasnya itu terbaca. Kemudian yang ketiga, kita berikan sedotan putih sampai ke dasar dari botol percobaannya. Dan yang keempat, kita tutup botol tersebut sampai tidak ada udara yang bisa masuk. Kita tempelkan tanah liat atau plastisin agar dia kedap udara. Kemudian setelah itu kita siapkan kain hangat atau kain yang suhunya panas atau kain yang kita rendamkan dengan air panas. Kemudian kita tempelkan di botol percobaan yang sudah kita siapkan. Nah, beberapa menit kemudian kita lihat lagi batas air yang kita tandai lagi batas air di permukaannya apakah naik atau tidak. Ya, dengan menggunakan spidol agar kita bisa menentukan apakah dia airnya itu naik ke permukaan atau tidak ya. Nah, dari kegiatan tadi kita bisa menjawab beberapa pertanyaan. Kalau kita sudah mencobanya, kita akan melihat dan mengobservasi sendiri akan ada atau tidak pengaruhnya. Nah, biasanya
kalau melakukannya itu dengan benar, maka akan sesuai dengan teori. Tapi itu tergantung dari percobaan yang kita lakukan, teliti atau tidak ya. Nah, dari kegiatan itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, kira-kira mengapa air di dalam botol itu dapat naik? Biasanya air di dalam botol itu naik ya dari ukuran sebelumnya, kemudian kita letakkan kain hangat, dia akan naik di permukaan. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, karena air di dalam botol itu bisa naik, terjadi perpindahan panas dari kain hangat itu sendiri yang ditempelkan ke botol. Nah, ketika air hangat ditempelkan pada botol, air di dalam botol dapat naik karena terjadi perpindahan panas yang menyebabkan air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Ya, itulah yang menyebabkannya. Jadi, terjadi perpindahan panas. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua, apakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Nah, yang jelasnya ada, yaitu kain hangat yang menempel di botol menyebabkan air yang di dalam botol itu memuai. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulan yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut adalah panas dapat dilepaskan dari kain dan diterima oleh air sehingga menyebabkan air itu memuai. Air itu naik ke atas permukaan.